Apakah boleh atau bisa sholawat nariah untuk melunasi hutang? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang melihat video ini, mohon maaf ini video kurang jelas ya, dikarenakan ini pakai HP. Insya Allah dalam komentar itu banyak yang bertanya, apakah bisa sholawat nariah itu amalannya untuk melunasi hutang? Ya, jawabannya tentu bisa ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang atau saudara-saudara, teman-teman ketika mempunyai hutang itu dengan mewiridkan sholawat nariah langsung terbayar, terlunasi lah. Karena ada ini ya, ada sebuah cerita riwayat daripada teman saya itu 2 tahun ke belakang lah ada kejadiannya. Ini sebelum itu ya, ke pembahasan awal cerita dulu, supaya ini menjadi motivasi buat kita semua yang mau mengamalkan. Itu ada teman saya, bukan terlilit hutang ya, itu kebetulan aja beliau lupa. Jadi begini ceritanya, dulu dia itu sempat pinjem uang di salah satu aplikasi ya, dan kejadiannya entah gimana HP-nya itu hilang, sehingga data-datanya itu ada di HP. Dia meminjam uang sebanyak 5 juta, dan pada akhirnya 2 tahun kemudian, 2 tahun setengah kemudian, itu ada dari pihak yang menagih. Katanya teman saya itu mempunyai hutang sebanyak 250 juta. Kan bingung, kaget lah. Ya gak tau lah gimana itu menghitungnya, kenapa jadi seperti itu ya. Ada yang menagih, kalau gak dibayar ntar ujung-ujungnya akan repot. Kalau dibayar uang dari mana itu teman saya? Toh kita itu kan tidak kerja lah, tidak kerja mencari uang apa proyek atau gimana gitulah ya. Intinya itu teman saya lah, intinya kita akan dipermudah jalan ya. Lalu kan saya itu tahu ya, kan di lingkungan waktu di pondok lah, akhirnya ngobrol baraya, bingung kurang bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya ya. Saya bingung nih, lagi gimana ya cari uang. Ya saya juga bingung, saya kan gak pernah kerja, gak pernah tahu bisnis atau gimana. Kata beliau itu, tahu gak itu ada amalan yang buat mendatangkan uang secara tiba-tiba. Ya nggak tahu, kata saya, kalau ada ya saya dari dulu kali cinta membacanya. Tapi dulu ya teh, ketika saya di daerah Jampang, daerah Tanggeng, ada salah satu guru saya yang bilang begini, barudak, jikalau kalian terpepet
terlilit hutang, mempunyai hutang yang sangat besar, atau hutang yang mungkin menurut kamu itu nggak bisa kebayar dengan logika, coba amalkan sholawat nariyah itu dulu. Yaitu padahal itu saya ya belum, dari dulu sampai sekarang ya belum mengamalkan amalan itu ya, amalan yang saya baca ini ya. Ya saya kasih aja ke temen, bilang aja gitu, tapi saya juga belum pernah membaca sih, belum tahu apa betul atau tidak kalau tidak merasakan ya. Ya teman saya itu kan dikasih tahu begitu, kalau kata guru saya, kata saya bilang, kata guru saya itu amalannya dibaca setiap hari 44, dibaca setiap hari 444 kali selama 21 hari, dan 2 hari sebelum 21 hari itu harus dapat 4444 kali. Gimana? Ngerti gak? Jadi selama 21 hari itu dibaca 444 kali. Setiap hari, sehari semalam itu dibaca terus. Langsung 2 hari sebelum 21 hari itu harus dapat bacaannya 4444 kali. Saya bilang ke teman saya begitu, karena mungkin teman saya juga apa ya, terdesak, butuh apa ya, pengharapan itu sangat besar, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla dengan wasilah membaca sholawat nariyah tersebut, dipraktekkan sama teman saya itu. Dan akhirnya gak nyampe 21 hari itu, kira-kira 15 hari itu, entah gimana ya, soalnya kebiasaannya itu entah gimana, ada keajaibannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya, ayahnya ya, itu mendapatkan apa ya, mendapatkan proyek begini ya, mendapatkan proyek menjadi leader atau gimana ya, kepala pembimbing jamaah umroh begitu. Dan yang beliau bimbing itu sebanyak 150. Otomatis lah saya nggak mau mengalihkan berapa, pokoknya sehingga orang tuanya itu dapat itu ya, dapat uang ya pokoknya, sampai ke melunasi hutang tersebut. Ya mungkin ya begini, kan teman saya yang baca gitu ya, tapi yang mendapatkan apa ya, barokah, keajaiban atau hal yang tidak mungkin itu kan terjadinya pada orang tuanya. Tapi kan kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu kan tidak ada bandingannya ya, karena itu adalah cinta sejati. Jadi orang tua itu adalah cinta sejati. Apapun untuk keselamatan anak, pasti orang tua akan selalu mengorbankannya. Jadi intinya buat teman-teman yang mau mengistiqomahkan atau mencari atau membayar hutang, kita kerja biasa, kita kerja
harus ada asbab ya, syariat. Kita kerja membaca surat sholawat nariyah itu sebanyak yang sudah tadi saya sebutkan, terus berjalan. Adapun hasil atau tidaknya itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hanya apa ya, praktek-praktek yang pernah sebagian manusia yang pernah dipraktekkan. Apa salahnya kita berikhtiar? Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang mau mengamalkan silahkan. Mungkin itu saja video dari saya. Yang mendukung channel saya silahkan subscribe dan pencet loncengnya. Dan jika bermanfaat ini buat teman-teman, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman ya. Mungkin ini video saya baru video keberapa ini ya, ketiga atau keempat, saya lupa ini ya. Gitu aja, salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.